Shalom bagi kita semuanya, salam sehat selalu sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Engkau mengizinkan kami ada, kami menikmati kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Lukas 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ditetapkan sejak dari dalam rahim. Setiap anak yang lahir ke dunia ini tentulah atas seizin Tuhan. Bahkan kita percaya bahwa yang menciptakan, yang menenun kehidupan dalam rahim setiap ibu adalah Tuhan. Tuhan menjadikan dan memberikan benih kehidupan dalam rahim seorang ibu. Dia juga yang akan menenun dan mengizinkannya lahir ke dunia ini sesuai dengan ketetapannya Tuhan. Semua telah diaturkan Tuhan sebagai apa panggilan kita di dunia ini. Namun untuk menghidupi panggilan tersebut, Allah selalu menuntun kita melalui Roh Kudus yang berkuasa atas kita. Jika dikatakan bahwa semua telah ditetapkan atau diaturkan oleh Tuhan, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Justru kita harus bertindak dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan proses dan tuntunan Roh Kudus sehingga kita dapat melakukan tugas panggilan kita masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Sebagaimana kelahiran Yohanes merupakan bagian dari rancangan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus yang lahir ke dunia sebagai juru selamat dunia, malaikat memberitakan kelahiran Yohanes dan Yesus. Elisabet, ibu Yohanes, dan Maria, ibu Yesus mengandung secara ajaib di luar pemikiran manusia. Pengalaman Zakaria ketika malaikat Tuhan berkata kepadanya bahwa istrinya Elisabet akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki baginya dan akan diberi nama Yohanes. Kehadiran Yohanes dalam keluarga Zakaria dan Elisabet akan membawa sukacita dan kegembiraan. Bahkan tidak hanya mereka yang bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita dan bergembira atas kelahirannya. Yohanes telah dipersiapkan sejak dari dalam rahim ibunya dan telah ditetapkan bahwa dia akan besar di hadapan Tuhan. Tidak minum anggur atau minuman keras yang pada saat itu minuman keras dianggap sebagai minuman yang dilarang bagi seorang nazir atau bagi seorang yang dikhususkan bagi Allah. Sejak dari dalam rahim ibunya, dia telah dipenuhi dengan roh, sehingga Roh Kudus menuntun Yohanes atas tugas yang telah ditetapkan bagi dia. Makanannya hanyalah belalang dan madu hutan, dan menghindari minuman beralkohol. Peran Roh Kudus yang memenuhi Yohanes sejak dari dalam rahim ibunya membuat dia mampu menjalani hidupnya sesuai dengan panggilannya. Dia akan besar di hadapan Allah sebab dengan tuntunan roh yang ada padanya sehingga dia dimampukan untuk memberitakan Injil, berita pertobatan. Kehadiran Yohanes membawa banyak orang kembali berbalik kepada Tuhan. Sahabat yang baik hati, marilah kita temukan ketetapan Tuhan atas kita yang harus kita jalankan dalam hidup kita ini. Sebab kita boleh ada, diciptakan oleh Allah, ada tujuan, ada ketetapan Allah yang harus kita kerjakan masing-masing. Dalam proses kehidupan ini kita akan menemukannya. Hendaknya hidup kita yang dalam penantian ini adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kita menjadikan kita kesukaan bagi semua orang, terlebih bagi Tuhan. Hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus, sebab itulah jalan yang terbaik bagi kita orang yang percaya dalam masa penantian ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu.
bagi kami. Benar Tuhan, Engkau menciptakan kami, mengizinkan kami hidup di dunia ini adalah karena kasih-Mu bagi kami. Biarlah kami boleh menemukan, menghidupi setiap ketetapan Tuhan di dalam hidup kami, dan hidup kami ini boleh mencapai tujuan Allah menciptakan kami ke dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.